Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal syahru sayyidus syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin sedang sholat zuhur yang berbahagia. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga di siang hari ini nikmat terbesar, nikmat iman masih kita rengkuh, masih kita nikmati sehingga kita bisa menjalankan sholat zuhur secara berjamaah. Sholawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan tuntunan beliau kita menjalani hidup ini menjadi tenang, menjadi bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan identik dengan bulan Al-Qur'an. Jadi kemuliaan bulan Ramadan ini karena Ramadan ditempeli dengan Al-Qur'an. Jadi apapun yang ditempeli oleh Al-Qur'an pasti dia menjadi mulia. Malaikat yang membawa Al-Qur'an dia menjadi malaikat yang termulia, yaitu malaikat Jibril. Rasul yang diamanahi untuk menyampaikan Al-Qur'an juga menjadi rasul yang termulia, yaitu Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebetulan Ramadan yang ditempeli Al-Qur'an, di mana bulan ini diturunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah di langit bumi, itu juga menjadi sayyidus syuhur. Ini menjadi iktibar bahwa kalau kita mau menjadi mulia, kalau kita mau menjadi yang terbaik, maka kita harus bermuamalah, kita harus menjadikan Al-Qur'an menjadi usturuna, menjadi way of life, menjadi pegangan kita, menjadi patokan kita dalam segala aspek kehidupan. Tanpa Al-Qur'an mustahil kita menjadi manusia yang mulia. Tanpa mengaplikasikan Al-Qur'an dalam kehidupan bermasyarakat, dalam bersosial, dalam bernegara, maka mustahil suatu masyarakat itu menjadi masyarakat yang mulia, menjadi suatu negara yang mulia. Ini tugas kita bersama, bagaimana menjadikan Al-Qur'an ini termanifestasikan dalam individu, dalam keluarga, dan dalam masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Qur'an ini walaupun bukan kitab ilmiah, tapi menjadi sumber inspirasi para ilmuwan untuk meneliti, untuk mencocokkan. Bahkan banyak ilmuwan, banyak para ilmuwan yang ingin menjatuhkan keautentikan, ingin menjatuhkan keilmian Al-Qur'an. Ternyata ujung-ujungnya tidak ada yang berhasil. Ujung-ujungnya pasti mereka semua mengakui bahwa memang Al-Qur'an betul-betul suatu kitab yang mukjizat, kitab yang betul-betul agung. Sebagai salah satu contoh, di saat sekarang ini banyak namanya terapi suara. Jadi di Jepang, di Eropa itu banyak dikembangkan terapi musik klasik, terapi musik konvensional, dan macam-macam. Dalam rangka apa? Mereka ingin menemukan ketenangan batin. Syukur-syukur terapi suara ini bisa meningkatkan kesehatan fisik atau kesehatan mental menurut mereka. Ditelitilah suara-suara musik yang beraneka ragam. Frekuensi-frekuensi itu diteliti pengaruhnya terhadap tubuh seseorang. Ternyata dari sebanyak sekian suara-suara yang dihasilkan oleh manusia, baik itu dari suara musik, alat-alat, dan lain sebagainya, suara alam, ternyata frekuensi yang paling cocok dengan sel-sel tubuh adalah frekuensi lafaz-lafaz Al-Qur'an.
Jadi kalau kita membaca Al-Quran ada namanya waqaf, ada namanya idhar, ada namanya ikhfa, itu mengeluarkan frekuensi yang berbeda-beda. Misalkan kita bilang yasin, wakilaman, ro, nun, shot, itu frekuensinya berbeda. Kalau frekuensi dia mencapai 952, itu berbeda dengan 756. Berbeda lagi nanti dengan frekuensi 268. Nah, tiap kali frekuensi itu ternyata mempunyai respon yang berbeda terhadap sel-sel tubuh kita. Bagaimana para ilmuwan menyebutkan bahwa sel kita yang jumlahnya triliunan itu mempunyai suara masing-masing. Jadi itu sudah ditemukan suatu alat bahwa ternyata memang setiap sel itu mengeluarkan suara yang bisa ditangkap oleh alat tertentu, memang betul-betul mengeluarkan suara. Makanya dalam Al-Quran tiap sesuatu itu mempunyai tasbih, mempunyai rasa mewujudkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud sebagai hamba sel-sel itu dia bertasbih, dan itu ada suaranya. Lah suara itu sama persis kalau ditempelkan, kalau ditemukan dengan lantunan-lantunan Al-Quran. Makanya Al-Quran ada yang panjang, intonasinya ada yang pendek, ada yang terpotong. Itu semuanya adalah sesuai dengan karakter masing-masing sel. Makanya banyak ahli menyebutkan bahwa kalau frekuensinya itu tepat, dia akan membuat suatu signaling. Jadi kalau di dunia kedokteran kita kenal dengan 3 signaling. Ada signaling soul, ada signaling sound, ada signaling touch. Ada neurotransmitter, ada hamparan, oh ini nanti dilewatkan lewat suara, oh ini dilewatkan dengan sentuhan, oh ini dilewatkan dengan sol-sol, itu suatu keyakinan. Masing-masing signalin itu nanti akan memberi suatu respon yang berbeda. Untuk sound signaling, signal yang dikeluarkan oleh suara itu minimal itu mempunyai 4 kelebihan. Yang pertama, kalau adik-adik belajar untuk berkonsentrasi, sulit mengadakan suatu fokus pada suatu masalah, latihlah membaca Al-Quran dengan mushaf, tapi jangan dengan hafalan, konsentrasi. Banyak penelitian, kalau kita sudah berhasil mengkonsentrasi baca Al-Quran selama sebanyak 10 lembar, tanpa terganggu dengan suara-suara di luar, tanpa terganggu dengan pikiran-pikiran yang di luar, itu kecerdasannya akan naik. Jadi kalau adik-adik bisa membaca Al-Quran 10 lembar, tetap konsentrasi, tidak terganggu dengan suara HP, tidak terganggu dengan suara teman-temannya, tidak terganggu dengan suara keributan, 10 lembar tiap hari itu bisa dilakukan, itu bisa meningkatkan daya kecerdasan, daya konsentrasi 30 sampai 45%. Yang kedua, dengan membaca tartil itu di samping menenangkan pikiran, menghilangkan stres, menghilangkan depresi, juga menstabilkan aliran darah. Jadi sel darah merah kita, jadi dalam komponen darah itu ada namanya sel darah merah kita. Itu kalau mendengarkan bacaan Al-Quran, itu dia melepas banyak zat yang berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh. Ada lagi satu zat yang dilepaskan yang berfungsi sebagai zat antipikun. Jadi kalau kita mulai menginjak usia-usia agak tua, gampang lalian, atau adik-adik yang gampang lalian, suruh ngapal-ngapal kok lali-lali terus, itu bisa kembali ke terapi dengan membaca Al-Quran, tapi dengan syarat bacaannya itu adalah bacaan yang tartil. Makanya Al-Quran menyuruh warattilil Qur'ana tartila. Beda dengan ayat pertama, hanya disuruh iqra. Untuk pendasaran ya kita iqra, tapi begitu sudah naik ke atas, ya kita harus baca dengan tartil. Ada yang menerjemahkan iqra itu hanya membaca biasa, tapi begitu tartil itu sudah harus memaknai apa yang ada di dalam kandungan isi Al-Quran. Ada yang memaknai seperti itu, membedakan antara iqra dengan tartil. Yang ketiga, dengan membaca Al-Quran, terutama untuk pemuda-pemuda itu,
itu dia bisa menghilangkan efek-efek dari bacaan-bacaan yang tidak bermanfaat. Di otak itu ada transmisi, ada sinap-sinapnya, ada sambungan-sambungannya. Kalau kita membaca sesuatu terekam di dalam otak, itu akan bikin sambungan. Kalau sambungan itu jelek, ya itu dia bisa diregenerasi, bisa dibuang dengan cara apa macam-macam. Dan yang ternyata yang paling efektif adalah dengan membaca tilawatil Quran. Dari penelitian-penelitian itu minimal itu kita membacanya secara tartil 45 menit. Jadi hampir 1 juz dengan bacaan tartil. Para hadirin sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi momentum Ramadan ini adalah momentum kita kembali kepada Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an tidak hanya menjadi jimat, karena banyak Al-Qur'an yang dianggap hanya untuk ruqyah saja. Walaupun itu harus kita akui memang dengan ruqyah itu bisa menghilangkan makhluk-makhluk yang mengganggu kita secara jiwa. Tapi jangan hanya difahami sebagai pengusir makhluk-makhluk demit halus, itu tidak hanya itu. Tetapi Al-Quran lebih dari itu. Al-Quran adalah sebagai inspirasi untuk kita semua untuk meningkatkan kualitas. Kalau yang bergerak di ilmu A, silakan menginspirasi dengan Al-Quran. Yang bergerak di bidang B, silakan mencari inspirasi dari Al-Quran. Karena Al-Quran ini sudah menjadi suatu pedoman yang sudah pernah diterapkan dan sudah ada hasilnya. Hanya 30 tahun pertama Rasulullah dan para sahabatnya sudah mampu menaklukkan hampir sepertiga dunia. Dengan apa ya? Dengan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan dengan kultum yang singkat ini bisa memberi inspirasi bagi kami pribadi dan kepada anak-anak sekalian dan para asatidz, para guru. Mudah-mudahan kita lebih memperhatikan isi Al-Quran, bisa menerjemahkan Al-Quran, bisa memberi makna Al-Quran, lebih-lebih bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima puasa kita, dan menjadikan saudara-saudara kita yang di seluruh dunia, terutama di Palestina, bisa cepat terbebaskan dari cengkeraman Israel. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semua. Allahumma ansur mujahidina Palestin, Allahumma ansur mujahidina Palestin, Allahumma ansur mujahidina Palestin, waj'alna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.